Ibu George ngeluh alami kerugian imbas anaknya aniaya pegawai toko roti. Ibu George, Linda Pancawati, mengeluh alami kerugian imbas anaknya menganiaya pegawai toko roti miliknya. Adapun anak Linda Pancawati, George Sugama Halim, menjadi sorotan lantaran menganiaya pegawai toko rotinya gara-gara tak mau mengantarkan makanan ke kamar pribadinya. Kasus ini pun langsung menjadi sorotan netizen. Imbas kasus George Sugama Halim, Linda mengaku mengalami kerugian moral dan material. Ancaman dari berbagai pihak diakui Linda hingga kini masih mendapatkannya. Kerugian moral, material sangat kami rasakan. Kita tertekan diancam-ancam padahal ini sudah diproses di polisi. Dilaporkan kalau ada apa-apa jangan ancam kami, kata Linda lewat YouTube Intens Investigasi. Jumat, tanggal 20 Desember tahun 2024. HP saya penuh ancaman setelah viral itu. Tapi setelah ada klarifikasi kami di Uya Kuya itu agak menurun. Kalau sebelum itu setiap detik, setiap menit hingga tengah malam orang telepon saya hanya untuk memaki-maki saya, sambungnya. Tak hanya Linda, ia mengaku keluarga hingga sang anak turut kena imbas ketakutan keluar rumah buntut kasus George. Siapa yang tidak tertekan dengan masalah ini? Bahkan anak saya sampai ketakutan mau kemana-mana, terangnya. Selain itu, mengenai soal toko roti miliknya yang dituntut akan ditutup. Linda mengatakan siap menghadapi hal tersebut. Saya siap untuk menghadapi mereka. Karena kami sudah menjalankan semua sesuai dengan hukum, terangnya. Kini, Linda mengungkapkan harapannya untuk bisa berdamai dengan Ayu. Ia mengaku sudah meminta maaf kepada korban penganiayaan anaknya itu. Sebab, Linda tak ingin kasus penganiayaan yang melibatkan anaknya tak diperpanjang. Ia menilai tak akan ada habisnya jika masalah ini diselesaikan secara hukum. Saya minta tolong. Saya berharap semua ini berjalan dengan damai. Saya memang sudah meminta maaf kepada Ayu, supaya masalah ini tidak diperpanjang. Gitu loh, ungkap Linda. Kalau bisa, tidak ada saling tuntut-menuntut, tidak akan ada habisnya, imbuh dia. Linda lantas menekankan, ia dan anaknya sama sekali tak berniat menganiaya karyawan. Menurutnya, video penganiayaan oleh George yang beredar luas di media sosial justru menimbulkan rumor. Tidak ada niat sedikit pun saya ataupun anak saya dan keluarga saya untuk menganiaya karyawan. Semua pihak yang sudah melihat video ini, penganiayaan, mungkin terpancing emosinya, tutur Linda. Tapi, video ini, kalau saya menyelidiki kejadian sesungguhnya, tidak seperti apa yang dikata-katain di luar, terangnya. Selain itu, Linda Pancawati, yang mengungkapkan kondisi anaknya tertekan karena kasus yang menjeratnya. Linda juga mengatakan George sempat menangis tak mau dipenjara. Dia tertekan ya. Kemarin sempat dia juga nangis, gemetar. Dia nggak mau dipenjarain. Takut, ujar Linda dalam wawancara bersama Intens Investigasi. Dikutip tribunnews.com, Jumat, tanggal 20 Desember tahun 2024. Dipenjarakan ya sangat sungguh tidak enak, itu jelas, sambungnya. Sebagai informasi, George saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka setelah ditangkap di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali, mengatakan penahanan George dilakukan sejak Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Sejumlah barang bukti yang diamankan yakni patung, loyang kue, mesin EDC, dan kursi yang dilemparkan ke kepala korban. Hasil visum yang dikeluarkan RS Polri Kramat Jati juga menjadi alat bukti yang menguatkan kasus penganiayaan. Motif penganiayaan lantaran tersangka kesal permintaannya mengantar makanan ke kamar tak dipenuhi Dwi Ayu. Berdasarkan hasil pemeriksaan korban, tersangka sudah berulang kali melakukan aksi kekerasan kepada para pegawai. Akibat perbuatannya, George dapat dijerat pasal 351 ayat 1 KUHP dan atau pasal 351 ayat 2 KUHP. UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang hukum pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Klarifikasi pemilik toko roti sebut anaknya keterbelakangan IQ. Pihak pemilik toko roti Linda Yes akhirnya muncul buka suara terkait kasus George Sugama Halim, anak bos toko roti yang menganiaya pegawai toko roti di Cakung, Jawa Timur.
Pihak keluarga mengurai klarifikasi terkait perangai buruk pelaku. Ternyata George Sugama Halim bukan baru satu kali ini saja bertindak kasar hingga melukai orang lain. Lewat Instagram @lindayes.kelapagading23, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, keluarga mengaku George Sugama Halim bahkan pernah mencelakai orang tua dan kakaknya hingga terluka parah. Tak keberatan anaknya dilaporkan ke polisi. Orang tua pelaku justru enggan menutup-nutupi fakta. Bahkan pihak keluarga ingin agar kasus tersebut diproses secara cepat. Kepada yang terhormat Ibu Dwi Ayu Darmawati dan keluarga dan juga seluruh masyarakat yang sudah mengawal kasus ini. Perihal mengenai kasus yang telah terjadi yang melibatkan George Sugama Halim, kami dengan sesungguhnya Lindayes di sini meminta maaf sebesar-besarnya atas kejadian yang telah menimpa saudari dan menyatakan bahwa kami akan mendukung penuh masalah hukum yang telah terjadi di tempat kami untuk dapat diproses secepat-cepatnya. Tulis klarifikasi keluarga pelaku dalam akun Instagram toko roti Lindayes yang beralamat di Cakung, Jakarta Timur, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lebih lanjut dalam klarifikasinya itu, keluarga pelaku mengurai sosok asli George Sugama Halim. Ternyata diungkap keluarganya, pelaku punya keterbelakangan dalam kecerdasan akademik dan emosi. Perlu digarisbawahi bahwa George Sugama Halim tidak memiliki jabatan atau posisi apapun dalam usaha Lindayes yang berada di Cakung. Beliau merupakan anak pemilik namun memiliki keterbelakangan kecerdasan IQ dan EQ yang sudah pernah dites, akui keluarga pelaku. Karenanya, pelaku kabarnya kerap berbuat kasar lantaran tidak bisa mengontrol emosi dengan baik. Dalam klarifikasi tersebut, keluarga bahkan menyebut George Sugama Halim pernah mencelakai keluarganya sendiri. Ibu pelaku, Linda disebut-sebut pernah mengalami luka parah akibat dibanting George Sugama Halim. Pun dengan kakak pelaku yang juga pernah kepalanya bocor lantaran perangai buruk pelaku. Bahkan bukan hanya terjadi kepada saudari melainkan terjadi juga kepada pemilik dan saudaranya. Pemilik wanita pernah mengalami patah tulang lengan dan memar akibat dibanting oleh pelaku. Dan adik laki-laki pelaku Pern mengalami luka di kepala yang juga Anda alami. Namun adalah sulitnya bagi seorang ibu, sejelek-jeleknya anaknya untuk diproses hukum karena kasih sayang seorang ibu walaupun ia yang menjadi korban sekalipun, pungkas keluarga pelaku. Seperti diketahui, George Sugama Halim viral lantaran videonya saat menganiaya pegawai bernama Dwi Ayu Darmawati tersebar di lini masa. Dalam video terlihat George Sugama Halim secara membabi buta melempari korban dengan berbagai macam barang di toko rotinya. Akibat kejadian yang terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024 itu, korban yakni Dwi Ayu pun mengalami luka memar di sekujur tubuh dan kepalanya bocor. Bos toko roti di Jakarta Timur ditangkap, sempat sembunyi di Sukabumi. Anak bos toko roti, penganiaya karyawan toko roti di Jalan Raya Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, yakni George Sugama Halim ditangkap pihak kepolisian. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali mengatakan George Sugama Halim ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Nicholas menjelaskan GSH ditangkap di Hotel Anugerah, kawasan Sukabumi, Jawa Barat pada Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan hal itu, pria berpangkat Melati 3 itu menegaskan kalau GSH tidak kebal hukum. Dalam perkara ini pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Jelasnya, atas perbuatannya, terduga pelaku GSH terancam dijerat pasal 351 KUHP terkait penganiayaan dengan ancaman maksimal 2,5 tahun penjara. Diketahui sebelumnya, Kasih Humas Polres Metro Jaktim AKP Lina Yuliana menuturkan peristiwa itu berawal ketika terduga pelaku meminta tolong kepada korban untuk mengantarkan makanan ke kamar pribadinya, namun korban menolaknya karena bukan pekerjaannya. Awalnya terlapor
Terduga pelaku minta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor. Kemudian korban tidak mau yang dikarenakan bukan pekerjaannya. Tutur Lina, Sabtu, tanggal 14 Desember tahun 2024. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban dan mengenai kepala bagian sebelah kiri yang mengakibatkan luka sobek dan bahu korban.